Film ini diawali dengan vlog dokumentasi rapat dari tim produksi film Nari di Atas Awan, di mana proyek film ini dipimpin oleh seorang sutradara bohai bernama Mia, tapi enggak pakai halipa. Di tengah diskusi rapat, Mia memberikan arahan pada kewes berambut bondol bernama Migi untuk bisa lebih mendalami karakternya. Tak cuma itu, Mia pun meminta timnya untuk fokus, bekerja ekstra dan memberikan kemampuan terbaik dalam proyek film ini. Karena meski film ini merupakan proyek film pertamanya, namun Mia merasa optimis jika dengan skrip dan skenario yang telah timnya buat, film mereka akan memiliki kualitas lebih baik daripada film-film yang diangkat dari thread viral ataupun kisah nyata yang gak jelas buktinya. Setelah menjelaskan hal tersebut, Mia pun meminta timnya untuk bersiap. Singkat cerita, sesampainya di stasiun Gambir, mereka pun bersiap melakukan perjalanan menuju Yogyakarta menggunakan kereta api ekonomi. Di dalam kereta, tim dokumentasi bernama Poppy terlihat melakukan sesi wawancara dengan menanyakan ambisi Mia pada filmnya ini. Lantas, Mia pun mengungkapkan harapannya di mana ia ingin dikenal sebagai sineas yang diperhitungkan di kancah perfilman Indonesia. Singkat waktu, perjalanan mereka pun sedikit terhambat oleh proses penambalan ban kereta yang mengalami kebocoran. Hingga di malam harinya, akhirnya mereka pun sampai di stasiun Yogyakarta. Kemudian, mereka langsung disambut oleh seorang tour guide botak bernama Brahma. Setelah sedikit bercengkrama, Brahma langsung mengajak mereka untuk menuju ke penginapan. Mobilnya di mana? Sana. Kita sekarang udah nyampe Jogja nih. Namun sesaat sebelum berangkat, mereka pun khawatir saat melihat Migi yang tiba-tiba sakit dan muriang. Namun dirasa hanya masuk angin, Poppy mengajak rekan-rekannya untuk bergegas agar bisa secepatnya beristirahat. BTS. Yes. Oh cukup sih sama talent. Oh museum ini, aduh gue pengen banget pas tuh. Tapi pengenalan dulu. Anjing. Papa, ini gimana? Cukring. Selang beberapa saat, Dias yang penasaran langsung menanyakan ucapan pria gelo tadi yang seolah memperingatkan mereka dengan bahasa Jawa. Namun Makmur mengungkapkan jika dirinya kurang mengerti karena pria tersebut menggunakan bahasa Jawa buhun, tapi sekilas ia mendengar kata Wongso. Di tengah keheranan, Migi memberitahu jika Wongso merupakan nama bapaknya. Dusun Segoraya Sobantu. Sesampainya di penginapan, kedatangan mereka disambut oleh pemilik rumah bernama Mumu yang langsung mengajak mereka untuk masuk. Hingga sesaat kemudian, Poppy terperangah saat melihat koleksi gamelan OPJ milik Pak Mumu. Di tengah malam, Cungkring si kameramen merasa heran saat melihat rekan-rekannya yang berkumpul. Lantas, Migi dan si Cepak Sada mengungkapkan jika mereka sempat mendengar suara tangis dari luar rumah. Mendengar hal itu, Cungkring yang penasaran langsung mengajak Sada untuk mengeceknya. Nah, udah kan saat nggak ada apa-apa. Yuk. Bangunin. Capek-capek. Mendengar suara gamelan, Cungkring meminta Poppy dan Migi untuk menghentikan keisengannya. Akan tetapi Poppy yang berada di kamar tidak merasa melakukan apa-apa. Hingga di tengah keanehan yang terjadi, Sada yang penasaran mengajak Cungkring untuk melanjutkan pengecekan. Gue juga dengar soalnya. Di tengah pengecekan, suara tangis perempuan yang bikin bulu jempol merinding terdengar semakin jelas. Udah puas. Balik yuk. Sekalian tanggung. Apa sih? Astagfirullah! Sontak Cungkring pun merasa ngeri saat melihat sosok wanita berkebaya merah yang tiba-tiba melintas di kegelapan. Gue masih penasaran suara dari mana. Ayo. Ya. Tadi ya. Betapa kagetnya mereka saat melihat Pak Mumu yang tiba-tiba muncul seperti ninja. Dan setelah Sada memberitahukan apa yang mereka dengar, Pak Mumu hanya meminta mereka untuk kembali masuk ke rumah dan jangan memperdulikannya. Di keesokan harinya, Mia dan timnya terlihat melakukan persiapan untuk mendalami karakter sebelum memulai proses syuting. Happy birthday sayang. Sada, kasih tahu mana salah. Balik. Jam berapa, Mas? Jam 7. Cut! Melihat Migi dan Dias yang belum bisa menjiwai karakter, Mia yang kesal langsung membacoti mereka.
Tak cuman itu, Mia pun membacoti Sada yang telah memilih Migi dan dia sebagai artis dengan kemampuan yang pas-pasan. Terlebih hal itu membuat jadwal syuting mereka semakin molor. Hingga di siang harinya, mereka pun OTW ke Candi Borobudur untuk memulai syuting. Jangan gila dong. Sesampainya di Candi Borobudur, Mia yang melihat krunya pecicilan seperti bocil study tour langsung meminta mereka untuk fokus. Jalan kan, nggak main-main. Singkat cerita, setelah menyelesaikan syuting sampai larut malam, Cungkring terlihat mendokumentasikan Poppy yang molor sampai ngelai seperti air terjun. Hingga setelah beberapa jam berkendara, mereka yang terpisah dari mobil Mia seketika panik saat menyadari mobil mereka tersesat di jalan yang poek dan sepi. Di saat itu pula, mereka pun heran saat melihat cahaya obor yang melayang-layang di tengah jalan. Astagfirullah, sontak mereka pun syok parah saat melihat cahaya yang mereka ikuti merupakan jurig Banaspati. Di pagi buta, setelah disesatkan jurig, mereka akhirnya berhasil pulang. Akan tetapi, Mia kembali membacoti mereka karena dianggap mabal ke klub malam. Namun Dias menjelaskan, jika di perjalanan pulang, mereka telah disesatkan oleh jurig Banaspati. Mendengar hal itu, Dimas yang tak percaya meminta Dias untuk profesional dan jangan buat alasan yang ngawur. Lu bilang besok gue reading. Gue latih ke mamang masih. Gue punya karir. Udah. Gue gak ngomong apa karir lo. Latih karir lo. Oke, action. Sorry dari gue. Dari Anto, lu baca nggak? Di keesokan harinya, saat mereka melanjutkan latihan, Mia kembali membacoti Migi yang malah lupa dengan naskahnya. Lantas dengan wajah yang pucat, Migi mengungkapkan jika dirinya tiba-tiba ngeblank dan sulit konsentrasi. Mendengar hal itu, Mia yang dikejar deadline langsung membacoti Dias, yang menganggap semua ini merupakan efek samping Kobam setelah Dias mengajak yang lainnya ngador ke diskotik. Nyasar. Argumen lo nyasar terus. Kemarin lagi syuting. Woi. Brengsek semuanya. Hancur. Di malam harinya, saat kondisi Migi semakin memburuk, Poppy pun heran saat melihat rambut Migi yang tiba-tiba beruban seperti Nini. Singkat waktu, saat Brahma akan membawa Migi ke klinik, ia dan Sada yang tak sanggup membopong Migi berusaha meminta bantuan pada Dias dan yang lainnya. Terlebih saat ini, tubuh Migi terlalu berat untuk diangkat. Entah kebanyakan dosa atau apa, mereka pun heran setelah tak sanggup mengangkut tubuh Migi. Tak sampai di situ, mereka pun heran saat merasakan tubuh Migi tiba-tiba dingin seperti es batu. Kira-kira apa yang terjadi pada Migi? Saat malam semakin larut, mereka yang kebingungan kembali heran saat mendengar Migi yang tiba-tiba nyinden di kamarnya. Menyadari Migi mengalami kerusupan, Dimas langsung bertanya menggunakan bahasa Jawa untuk berkomunikasi dengan sosok tersebut. Lantas, sosok ini mengaku sebagai Nyai Pramudawardhani. Mendengar hal itu, Dimas langsung menanyakan alasan si Nyai merasuki tubuh Migi. Namun tanpa menjelaskan apapun, si Nyai hanya meminta Mia dan rekan-rekannya untuk segera pergi dari Jogja dan membawa Migi bersama mereka. Mendengar hal itu, Dimas langsung pamit mengakhiri percakapannya. Kira-kira siapakah sosok Nyai ini? Apakah sinden OPJ? Di keesokan harinya, Cungkring terlihat mendokumentasikan Mia yang sedang amuk-amukan, di mana Mia merasa jika akibat kejadian ini, proyek filmnya akan gatot. Anjing, sana lo pergi lo. Gak suka gue lagi buat terus. Lo mau tahu ya gimana caranya? Tahu nggak cara kayak gini? Kenapa nggak bisa? Karena apa? Di saat itu pula, Poppy memberi saran untuk menyembuhkan Migi terlebih dulu sebelum melanjutkan proyeknya. Tapi jelas saja Mia tak menggubris hal tersebut. Hotel anak lo anjing, sana pergi lo. Sesaat kemudian, setelah dibacoti Mia, Poppy yang sakit hati akhirnya tak bisa menahan tangis. Apalagi saat ini, Migi masih seperti ODGJ. Di saat itu pula, si Cungkring terlihat iseng dengan mereka Migi yang sedang pelangap-pelongo.
Di sore harinya, Dimas akhirnya mendatangkan seorang dukun bernama Mas Runika untuk menyembuhkan Migi yang diduga mengalami kerusupan leluhurnya. Hingga saat Mas Run berusaha melakukan penerawangan, mereka pun kaget saat si Nyai dalam tubuh Migi tiba-tiba ikut nimbrung. Sambil berusaha sopan, Mas Runika menanyakan maksud si Nyai merasuki tubuh Migi. Dan benar saja, ternyata si Nyai ini adalah leluhur Migi. Dan Migi merupakan keturunannya dari jalur darah si ayah yang bernama Wongso. Lantas si Nyai memberitahu jika ia hanya berusaha melindungi Migi. Setelah memberitahukan hal tersebut, si Nyai langsung kembali ke kamar. Masa lo? Beberapa saat kemudian, setelah membuat air jampe, Mas Runika yang akan melakukan ritual meminta Poppy dan yang lainnya untuk berdoa agar Migi bisa terbebas dari sosok si Nyai. Melihat Mas Run ingin mengusirnya, si Nyai mengungkapkan jika dirinya hanya berusaha melindungi keturunannya karena saat ini ada hal jahat yang sedang mengincar cucunya. Dirasa hanya tipu muslihat, si Mas Run tetap melanjutkan ritualnya. Akhirnya, Mas Runika berhasil mengeluarkan si Nyai dari tubuh Migi. Selesai ritual, Mbah Mas Run mengungkapkan jika kini Migi akan baik-baik saja dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Mendengar hal itu, Poppy bergegas ke kamar Migi untuk memastikan hal tersebut. Namun beberapa saat kemudian, mereka pun panik saat Migi tiba-tiba hilang dari kamarnya. Gimana dong? Di tengah kepanikan, Mbah Mas Run yang melakukan penerawangan mengungkapkan jika Migi telah dibawa ke alam goib. Di keesokan harinya, mereka pun OTW ke Parangtritis dengan ditemani si Mas Run yang gegeberan menggunakan helm cetok. Kemudian, Makmur memberitahu jika di Parangtritis dipercaya warga setempat terdapat portal menuju alam goib. Ada Mbah Dukun. Rambutnya putih. Rambutnya ya masih berdua. Sesampainya di pantai, Mbah Mas Run langsung melakukan ritual dengan mengerahkan kemampuan Dewa Matahari di tempat tersebut. Lantas sambil menunggu Mbah Mas Run menyelesaikan ritualnya, mereka yang salatri memutuskan untuk membeli cemilan dari mbak-mbak bersetelan kebaya jadul. Apa mbak? Ya. Ada. Jenengan wae, Pak. Makan dulu. Mantap ganjel. Hingga saat si Mbak pergi, mereka pun heran saat melihat si Mbak menghampiri si Mas Run. Dan anehnya, si Mas Run seolah ketakutan dan memberi hormat pada mbak-mbak itu. Hingga di tengah keheranan, Cungkring terlihat berusaha merekam kemana si Mbak pergi. Lah kok hilang goblok? Bagaikan teman yang hutang, mereka pun heran saat melihat si Mbak tiba-tiba menghilang dalam sekejap mata. Seusai melakukan ritual, Mia yang muak dengan ritual tak manuk akal terlihat mengungkapkan unek-uneknya karena seharusnya mereka melaporkan kasus ini ke polisi dan bukan mengikuti saran dukun Huisan yang gak jelas. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba Apa? Pak, mereka kemana, Pak? Pak! Astagfirullah, entah apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba saja mereka berpindah ke dekat reruntuhan candi. Rupanya, ritual yang dilakukan si Mas Run merupakan ritual teleportasi Uchiha Obito agar Mia dan yang lainnya bisa pergi ke alam goib untuk mencari Migi. Migi. Pak Miki! Migi. Saat Migi kembali menghilang, Sadayang mendengar suara dari hutan mengajak rekan-rekannya untuk mengeceknya. Ayo. Hati-hati Mas Arda! Ayo. Sing hati-hati Mas Arda! Paringi selamat Gusti! Hingga di malam harinya setelah jauh ngapruk, mereka pun heran saat melihat layar panggung wayang kulit di tempat tersebut. Kasih sing maringi rusak.
mau kok awan bakal ngamuk. Oh, Sarono rusak awan. Dan betapa syoknya mereka saat wayang itu bermain tanpa Parto. Di tengah keanehan yang terjadi, Sada yang melihat kembang melati merasa jika ini merupakan petunjuk yang sempat dikatakan oleh si Masrun. Meskipun Mia ragu, namun mereka yang ingin secepatnya menemukan Migi meminta Mia untuk percaya. Lah, wayang nggak ada dalangnya lah. Di tengah perjalanan, Brahma yang fetis terhadap benda-benda karuhun terlihat senang saat ia menemukan cincin merah delima. Tak sampai di situ, Brahma semakin dibutakan saat ia melihat keris empu galing di pohon jengkol. Lalu tiba-tiba, astagfirullah, sontak mereka pun syok parah saat melihat Brahma digondol jurig. Di tengah kengerian, mereka yang paduli bagong pada Brahma langsung ngabret kabur. Singkat waktu, mereka yang kelelahan mulai putus asa pada pencarian Migi. Apalagi saat ini mereka tersesat di hutan goib. Lantas saat Dimas mengajak rekan-rekannya untuk melanjutkan pencarian, Mia yang muak langsung membacoti Dimas yang malah mendatangkan si Masrun nikah hingga membuat mereka terjebak di tempat seperti ini. Mau bilang apa lagi? Bun, nggak ada. Di tengah panasnya adu bacot, Sada berusaha melerai dan mengingatkan tujuan mereka ke tempat tersebut. Kemudian saat mereka kembali melanjutkan perjalanan, sambil sesegukan Poppy berusaha membujuk Mia untuk tetap bersama-sama. Di tengah apruk-aprukan, mereka pun tetap berusaha untuk mengikuti taburan bunga melati. Namun sesaat kemudian, mereka pun heran saat mendengar suara tangisan seorang kewes. Saya kesasar di sini, Mas. Entah manusia atau jurig, mereka pun heran saat melihat sosok kewes jamet sendirian di hutan seperti ini. Lantas si kewes yang ketakutan berkata jika dirinya tiba-tiba berada di hutan setelah berjalan-jalan di tepi pantai bersama si Ayang. Mendengar hal itu, Poppy yang merasa kewes ini sosok jadi-jadian langsung melabraknya. Balikin Migi. Tapi di saat itu pula, dia si pahlawan kesiangan meminta teman-temannya untuk melanjutkan pencarian, sementara ia akan menemani kewes ini. Dirasa ini merupakan tipu muslihat, Dimas berusaha menyadarkan Dias. Akan tetapi, entah kepelet atau kebelet pengen nyolok, dia seolah terhipnotis dan kekeh ingin menemani kewes ini. Dirasa sulit menyadarkan Dias, mereka pun langsung melanjutkan perjalanan. Namun di saat itu pula, Poppy yang merasa Dias akan mati seketika merasa lemas dengan bool yang kamana karep. Mati. Ya. Kita lagi ketemu ya. Kita mesti cepat, Cuk. Singkat waktu, mereka yang tinggal berlima tiba-tiba heran saat melihat sesuatu dari kejauhan. Astagfirullah! Melihat tuyul kolot yang menghadang, mereka yang panik langsung ngabret seedan-edannya. Setelah cukup jauh berlari, kini mereka malah terpisah dengan Mia dan Sada. Di tengah kelelahan, seketika mereka pun kaget saat area ini dipenuhi dengan pekuburan tua. Hingga di tengah situasi genting, keadaan pun dimeriahkan oleh Poppy yang tiba-tiba kebelet pengen ngompol. Mendengar hal itu, Dimas yang akan pergi mengantar Poppy ngecewer meminta si Cungkring untuk menunggu, di mana ia berharap Sada dan Mia akan segera datang. Sini aja, Cong, bentar doang. Ya. Aduh. Beberapa saat kemudian, setelah setengah jam menunggu, Cungkring yang mulai ketakutan berusaha memanggil Poppy dan Dimas. Apa? Astagfirullah, sontak Cungkring ngelenyap dada dan pingsan saat melihat pocong belok berwajah poek tiba-tiba muncul di hadapannya. Setelah si pocong pergi, Cungkring yang baru sadar langsung ngabret kabur.
Melihat Cungkring yang ketakutan, Mia langsung menanyakan keberadaan Dimas. Lantas Cungkring mengungkapkan jika Dimas dan Poppy telah hilang. Hingga saat Poppy datang, Cungkring langsung menanyakan Dimas. Akan tetapi, Poppy berkata jika sejak dikejar-kejar tuyul kolot, dirinya bersama Sada dan Mia. Lah, ternyata Dimas yang fetis terhadap Poppy telah digondol jurig yang menyamar sebagai Poppy. Mendengar teriakan jantan Dimas, mereka pun berusaha untuk menyelamatkannya. Sontak mereka pun syok parah saat melihat rombongan pengangkut mayit yang membawa tubuh Dias menggunakan keranda. Rupanya Dias yang sok pahlawan tidak selamat. Singkat cerita, setelah semalaman ngapruk di hutan, mereka pun syok parah saat melihat banyaknya gamelan OPJ di tempat tersebut. Di saat itu pula, Poppy yang sudah kelelahan mulai pasrah dengan apa yang akan terjadi. Ayo jalan lagi. Sat. Sungguh kebetulan, melihat Migi menari di antara penari goib, Sada yang berniat melakukan sesuatu meminta rekan-rekannya untuk bersiap kabur. Sada. Bagaikan maling ningkur ayam, mereka pun langsung ngabret setelah Sada berhasil menggondol Migi pergi. Aduh. Setelah cukup jauh membawa Migi pergi, mereka yang ngos-ngosan tiba-tiba dihampiri seorang Dewi Jawa yang wajahnya sangat mirip dengan Simba penjual makanan di pantai Parangtritis. Kemudian, Simba yang merupakan sosok penguasa alas meminta mereka untuk segera pergi, karena jika mereka tidak secepatnya keluar dari hutan sebelum matahari terbit, sudah bisa dipastikan mereka akan terjebak di sini selamanya. Mendengar hal itu, Mia yang panik mengajak rekan-rekannya untuk bergegas, apalagi hari sudah subuh. Melihat waktu menunjukkan 5:42, Mia yang muak dengan rekan-rekannya yang lelet langsung bergegas pergi meninggalkan timnya. Bersamaan dengan hal itu, Poppy yang melihat Sada kecapean menggendong Migi berusaha memberikan bantuan. Ayo gue bantuin. Ayo jalan semuanya. Lindungi kami ya Allah. Sada lu kuat Sad. Cungkring. Mia. Kenapa Mi? Lah, akibat keegoisannya, ceker Mia pun patah saat berusaha keluar dari hutan. Di tengah keputusasaan, Mia pun meminta si Cungkring untuk membopongnya. Tolongin gue. Pegang kamera. Entah apa yang terjadi, Mia tiba-tiba menyerang Cungkring si kameramen. Lantas meskipun tak tega, Poppy dan Sada yang panik bergegas membopong Migi keluar dari hutan. Akhirnya, mereka pun berhasil selamat keluar dari alas tersebut. Namun baru saja bisa bernapas lega, mereka yang kini berada di lereng Gunung Merapi seketika panik saat merasakan gempa yang terjadi. Ternyata, kejadian ini bertepatan dengan kejadian gempa Bantul yang terjadi pada tanggal 27 Mei di jam 5.57 WIB. IMDb untuk film ini adalah 6,8. Kira-kira apakah mereka akan selamat? Khusus buat para penonton setia Ojon's Review, gua langsung beri kelanjutannya di film Keramat 2. Selamat menonton.
Di bulan Maret 2018, channel YouTube horor bernama Terawang yang memiliki 1,3 juta subbreaker terlihat sedang live streaming menelusuri sebuah bangunan tua yang jelasnya angker. Dipandu pemilik channel bernama Keanu Gemoy dan si anak IndiHome bernama Ute, mereka menelusuri setiap sudut ruangan dengan ciri khas dan gaya mereka masing-masing. Di pojokan sih. Cowok apa cewek tadi teh? Anak kecilnya teh? Teh di sini ada apa teh? Assalamualaikum Raden Haji. Assalamualaikum Raden Haji. Namun 1,5 tahun kemudian, di bulan Agustus 2019, channel Terawang kini berubah menjadi Terawang Tangan, di mana kali ini hanya Ute sendirian yang memandu acara dengan akan meramal tangan seorang jomblo kronis. Tapi tiba-tiba apa sebenarnya maksud dari 3 orang yang tidak akan selamat? Hingga 1 bulan setelah kejadian itu, Keanu bersama Ajil melakukan sebuah klarifikasi terkait channel Terawangnya yang kini sudah tidak aktif lagi alias tutup akun. Namun Keanu berjanji bakalan bikin channel baru bernama Mistis Komedi dan Total atau disingkat MKN. Bye semuanya, thank you for watching. Dah. Singkat waktu 3 tahun kemudian, Keanu dan Aji yang sudah merintis channel baru kini sedang dalam perjalanan untuk mencari konten ke kota Cirebon. Lantas Ajil pun mengenalkan kameramennya yang bernama Umay, di mana Umay akan mendokumentasikan segalanya. Tapi sebelum itu, mereka akan menjemput 3 kewes temannya Umay yang kuliah di seni tari untuk ikut dalam proyek ini. Jadi inilah kampusnya Umay Saha. Jadi guys, karena Umay naksir sama Arla. Sesampainya di ruangan tari, mereka pun langsung disambut seorang wanita cantik bernama Arla. Oh, kamu orangnya. Iya. Singkat waktu, Umay pun bersiap dengan kameranya untuk memulai sesi wawancara. Hai, gue Arla. Dan siapa lagi yang diwawancara kalau bukan Arla, di mana Arla akan mengajak kedua bestinya yaitu Jojo dan Maura untuk meriset seni tari di kota Cirebon. Arla pun sangat bersemangat karena akan mengangkat seni tradisional untuk tugas akhirnya. Lalu, film pun baru dimulai. Sekalian, gue mau nanya tentang kamera nih. Di perjalanan, Arla yang merasa tidak asing dengan Keanu kembali mengingat sebuah channel yang bernama Terawang. Lantas mereka pun bertanya, kemana Ute si anak IndiHome sekarang? Namun bisa kita lihat Ajil dan Keanu seperti merasa risih saat ketiga kewes ini menanyakan hal itu. Singkat waktu, akhirnya mereka sampai di pantai Cirebon. Dengan Jojo yang doyan nge-live di Instakilo, mereka pun bersiap untuk membuat video saat sunset tiba. Di malam harinya, mereka yang akan menginap di hotel tiba-tiba kesasar di jalanan hutan. Terlihat Arla yang kecapean mulai frustasi dan amuk-amukan pada si Umay. Hingga di tengah adu bacot yang terjadi, tiba-tiba Udah mendingan kita kubur aja. suwe sekali, ternyata mereka malah menabrak kucing hitam yang melintas. Di tengah kepanikan Arla yang ingin segera menguburkan kucing ini, si Umay yang tidak mau ribet malah memilih membuang saja jasad kucing hitam itu. Bener-bener asal nih orang. Lo biarin kayak gitu. Ya udah. Lo bisa diem gak? Ya udah. Singkat waktu, akhirnya mereka pun sampai juga di alun-alun Cirebon. Melihat Arla yang sudah migrain, mereka pun mempercepat perjalanan menuju hotel yang sudah Umay booking. Gue pegel wajil. Berapa? Bukan. Sontak Jojo pun kaget, ternyata Umay malah ngebooking hotel bedeng. Si Umay pun beralasan jika memang hotel ini yang paling murah buat mereka tinggal selama 2 minggu. Astagfirullah. Dan saat mereka mengecek kamar, Arla dan yang lain pun semakin lemas. Apalagi saat mereka menemukan WC bedeng yang gak jelas di pojok kamar. Di tengah pertanyaan para kewes tentang fungsi WC itu, Ajil pun berkata jika WC itu adalah tempat cebok buat orang-orang yang udah gabrutan. Temen lu goblok.
kayak gini. Di malam harinya, Jojo yang tidak bisa tidur malah menangis sambil curhat di live meski tidak ada yang menonton. Di mana Jojo merasa sengsara dan capek, apalagi ia harus tinggal seminggu di hotel seperti ini. Namun saat kamar Jojo diketuk Keanu, tiba-tiba ada satu orang yang nonton berbarengan dengan tangan hitam yang muncul dari arah jendela. Belum jelas, nih sekali lagi. Gue mau mandi, lu mau mana? Jil tidur pulas. Gak apa-apa, bentar. Sedangkan di luar, Umay yang kepo dengan kamar-kamar open BO ditegur Keanu dan Jojo yang akan ke WC. Betapa kagetnya si Umay saat melihat nenek-nenek menyeramkan di salah satu kamar. Lantas ia pun segera memberitahu Ajil untuk mengeceknya. Gudang bego. Namun ternyata yang dilihat Umay bukanlah kamar melainkan gudang. Aneh sekali. Di keesokan harinya, mereka pun ditemui kenalan Arla di Cirebon bernama Badriah, di mana Badriah akan mengantar rombongan Arla ke sanggar tari Caruban Larang. Yang mana rumahnya? Ini yang ini udah sampai Mbak. Tapi kayak nggak ada orang yang tinggal di sini loh. Setibanya di Caruban Larang, mereka pun langsung ditemui kuncen sanggar bernama Pak Jalil yang langsung mengajak mereka melihat isi bangunan sanggar. Kalau ini pakaian-pakaian, ini kamarnya Mimin. Foto-fotonya dulu. Ya, Oh my god. itu Awet semua ya. Lengkap ya Pak ya? ya, Lihat film horor. Iya, ini. yang suka dipakai menari. Dan setelah cukup lama berkeliling, Pak Jalil pun menunjukkan sebuah ruangan tempat biasa para penari dulu beristirahat. Lantas, Pak Jalil pun menawarkan mereka untuk tinggal di sini sementara sampai pemilik sanggar bernama Mimi Kemuning datang. Mendengar hal itu, Arla langsung setuju karena mereka sudah muak menginap di hotel Gabrut. Nggak ada yang tinggal di sini, Pak. Paling ya Ini buat apa, Pak? Di ruang gamelan, tiba-tiba Pak Jalil memperingatkan yang lain untuk jangan sekali-kali membuka kotak ini. Beberapa saat kemudian, Pak Jalil pun diwawancara terkait sejarah sanggar ini dan kenapa sanggar ini bisa tutup. Lantas Pak Jalil pun menjelaskan, Mimi Kemuning yang dikenal tidak bisa baca dan tulis disuruh mendatangi sebuah perjanjian oleh pemerintah di kala itu. Hingga suatu ketika, Mimi Kemuning dituduh menyelewengkan dana kesenian dan beritanya sampai menyebar luas. Dan dampak dari hal itu, Mimi Kemuning pun memutuskan untuk tidak lagi menari. Mendengar hal itu, Arla yang sangat ingin bertemu dengan Mimi Kemuning meminta dengan sangat kepada Pak Jalil untuk mencari di mana Mimi Kemuning sekarang berada. saya coba ya, tapi saya nggak janji ya. Di malam harinya, Keanu yang melihat potensi AdSense di tempat ini langsung membuat sebuah konten. Bersamaan dengan cerita-cerita mistis yang Keanu ceritakan, Arla dan yang lain mulai beres-beres dengan akan tinggal di sanggar ini. Sosok mau horor-horor dah. Kan ini ada komedinya. Di keesokan harinya, mereka pun berkumpul sambil makan siang yang dibawakan Mbak Badriah. Namun mereka pun kagok saat harus ngomong Mbak Badriah. Kenapa nggak disingkat aja ya? Mau. Kayak gitu banget anjing. Maaf Mbak, saya pikir ini kan berdebat. Betapa paniknya Arla dan yang lain saat Badriah tak sengaja membuka kotak yang tak boleh dibuka. Namun anehnya, katanya nggak boleh dibuka, pas dibuka malah direview satu-satu. Arla. Ya. Lu inget posisi. Baunya masih ini nggak, Mas? Bener coba foto. Maya. Jadi gue takut buat Pak Jalil datang. Apa? Iya Bu. Aneh aing mah. Contoh mahasiswa zaman now yang tidak beradab. Tak cuman itu, mereka bertiga malah dengan bangganya mendokumentasikan isi kotak itu dan mereviewnya di atas stiker. Lalu tiba-tiba, Kepriben sih. Kembali lagi. Mistis kocak and total. di malam harinya Keanu kembali membuat konten dengan melakukan room tour ditemani Jojo. Mereka pun berbincang-bincang dengan membahas segala macam properti di tempat ini. Ini juga ada gamelan nih. Dan setelah itu, tiba-tiba Jojo mengalami migrain. Apakah Jojo dirasuki arwah keong racun? Gue capek anjing mau tidur. Kembali lagi.
Dan karena Jojo kecapean, kini giliran Maura yang dipaksa Keanu menemani live streamingnya. Lantas Keanu menjelaskan jika kita akan melihat sesuatu yang sudah ada sebelum bangunan ini berdiri. Dan ternyata itu adalah sumur tua. Keanu pun berkata jika dulu zaman penjajahan Jepang, orang-orang pribumi dicemplung-cemplungin ke sumur ini. Tapi kan kita nggak tahu maksudnya itu. Goblok banget anjing. Nyakitin. Di keesokan harinya mereka pun ribut parah setelah aksi settingannya malah kebongkar saat live streaming. Bahkan si Ajil sampai membahas UT si anak IndiHome. Jelas saja keadaan pun semakin panas. Lu diem. Udah, pisah. Ya udah nggak usah. Stop. Sama Ute sono anjing dukun. Singkat waktu setelah ditenangkan, akhirnya Ajil dan Keanu membuat sebuah klarifikasi. Meski kolom komentar pada ngehujat, tapi Keanu dan Ajil berjanji tidak akan mengulangi hal-hal gimmick seperti kemarin. Dan sebagai gantinya, nanti malam mereka akan melakukan ritual jai langkung di sebuah rumah sakit terbengkalai di Cirebon. Dan dipastikan tidak ada gimmick. Lalu mereka pun mengeluarkan kaos dan akan dibagi-bagikan kepada semua penonton MKN demi permintaan maaf. Di malam harinya, akhirnya mereka pun menepati janji dengan akan bermain jai langkung di rumah sakit terbengkalai. Tapi kini, mereka akan ditemani Arla, Maura, dan Jojo. Jil, ayo Jil. Ini kenapa? Dan di depan kita ada lorong. Ini kan pertama kalian. Gue juga nggak ikut. Gue gak kuat, sumpah, Nu, please. Lah, Arla. Lo gimana? Udah, aman. Ya udah. Ternyata Arla, Jojo, dan Maura hanya kuat sebatas lobi rumah sakit saja. Dan akhirnya mau tak mau Keanu harus melakukan ritual bertiga saja. Jelangkung, jelangse, datang tadi undang, pulang tadi antar. Kalau ada yang datang, tolong kasih tanda. Beberapa saat kemudian, Keanu dan yang lain memberanikan diri demi konten untuk mencari sumber suara. Dan ternyata setelah dicek, itu hanyalah besi yang jatuh dari plafon. Oke, kosong. Betapa kagetnya kameramen saat ia menangkap sesosok burik berambut gimbal. Hingga setelah cukup jauh kabur, mereka pun baru sadar jika ruangan ini adalah bekas kamar mayat. Sumpah. Oh my god, bisa kita lihat sesosok pocong melayang di balik jendela. Lu sini, lu tenang dong. Apa? Teh, apaan sih? Ada apa? Semuanya aman. Aman. Bukannya api. Simpan. Untung saja UT si anak IndiHome datang. Lantas UT pun marah karena mereka sotoy main jai langkung di tempat seperti ini. Namun bukannya berterima kasih, Keanu yang memang benci sama UT langsung amuk-amukan karena Keanu menganggap UT sebagai pencuri channel. Sekembalinya ke sanggar, UT pun berbincang-bincang dengan Ajil tentang alasannya menghapus channel Terawang. Karena 3 tahun lalu UT mendapat sebuah mimpi dari Kodam Indigonya, di mana si Kodam itu mengatakan jika 3 orang tidak akan selamat. Entah apa maksudnya, namun UT menganggap jika dirinya, Keanu, dan Ajil lanjutin channel Terawang, mereka semua bakalan mati. Tak cuman itu, kemarin dalam penglihatannya UT melihat ada sebuah kotak keramat yang gak boleh dibuka, malah dibuka oleh komplotan Keanu. Dan itulah alasan dirinya langsung pergi ke Cirebon nyari mereka. Singkat waktu setelah mendengar penjelasan UT, Arla dan yang lain pun menunjukkan foto-foto dan benda-benda yang ia temukan di dalam kotak yang katanya nggak boleh dibuka itu. Di mana foto-foto itu berisikan para penari serta seorang penari legend bernama Suryani. Dan dengan kekepoannya, para mahasiswi ini ingin tahu kemana perginya para penari ini di zaman dulu serta kemana penerusnya tarian-tarian ini. Lantas dengan terawangan UT, mereka semua dijadikan budak gabrut tentara Jepang di masa lalu.
Lalu saat Ute memeriksa kotak itu, tiba-tiba Nggak tahu, keluar darah, keluar. Minum dulu, Teh. Minum dulu, Teh. Kenapa nih? tiba-tiba saja Ute kesurupan arwah Suryani dan terduduk mengerikan di dalam kamar. Di keesokan harinya, saat Ute kembali normal, Ute pun menjelaskan jika saat ia kesurupan, Ute mendapat sebuah pesan dari Suryani. Jika Suryani sebenarnya ingin melestarikan tarian itu dan ia pengen semua orang tahu. Mendengar hal itu, jelas saja ketiga kewes ini bersemangat karena itulah alasan mereka datang ke tempat ini guna mencari tarian yang hilang. Lalu Ute pun mengungkapkan sebuah metode untuk mereka bisa mengetahuinya. Ya, sebentar lagi bisa. Rupanya Ute akan menjadikan Arla sebagai mediasi guna Suryani bisa merasuk dan mendemonstrasikan tarian yang hilang itu. Lalu dengan sedikit jampe-jampe ritual pun dimulai. Tetap nomboten bareng. Ampun, tetap Tiba-tiba saja saat seorang nenek-nenek meminta tarian itu dihentikan, terjadilah sesuatu yang mengerikan. Di keesokan harinya, Maura pun dinyatakan koma. Di luar, Arla pun kesal dengan tingkah si emak yang telah mengganggu ritual itu hingga menyebabkan Maura koma. Dan ternyata si emak ini adalah Mimi Kemuning. Lantas Mimi pun menjelaskan jika tarian itu langka dan tidak boleh keluar dari keraton. Dan kalau mereka memaksa untuk belajar tarian itu, dipastikan mereka tidak akan selamat. Hingga di tengah perbincangan, tiba-tiba singkat waktu, dokter pun menjelaskan jika sebenarnya keadaan Maura baik-baik saja. Namun anehnya Maura tetap mengalami koma. Beberapa saat kemudian, Ute pun mempunyai asumsi jika Maura koma karena sukmanya diambil Suryani ke dimensi lain. Ute pun meminta semuanya untuk menyetop proyek ini dan mendingan balik ke Jakarta. Di malam harinya, keributan pun kembali terjadi saat Ute memutuskan untuk balik ke Jakarta. Akan tetapi, Ajil yang merasa Ute bisa membantu Maura memaksanya untuk tetap tinggal dan mencari cara untuk menyelamatkan Maura. Caranya ke gua sekarang, gua bakal kasih tahu ke kalian dan iya. Udah nggak usah. Lu pulang. Tahu nggak alasan kenapa gua ambil alih Terawang? Akhirnya di tengah situasi panas, Ute pun membeberkan alasan kenapa dirinya menghapus channel Terawang. Dan seperti yang kita tahu alasannya apa, barulah Keanu mengerti dan mau mendengarkan Ute. Ute pun menjelaskan sejak ia menghapus channel Terawang, mimpi itu pun hilang. Tapi kini mimpi itu balik lagi sejak tiga kewes itu membuka kotak terlarang di sanggar ini. Hingga setelah mendengar penjelasan Ute, akhirnya mereka pun kembali baikan. Beberapa saat kemudian, Ajil pun mengungkapkan rencana yang Ute buat untuk menyelamatkan Maura, di mana mereka harus pergi ke dimensi lain dan mencari Maura di sana. Lantas di tengah kebingungan, Ajil pun berkata, Ritual Pati Geni. Pindah ke alam lain dengan cara dikubur hidup-hidup. Mendengar ritual ekstrim itu, mereka pun jelas ketakutan. Namun menurut Ute, hanya itu cara satu-satunya agar Maura bisa diselamatkan. Singkat waktu, akhirnya persiapan Pati Geni pun dilakukan. Namun terlihat Ute seperti mendapat telepon dari kakaknya. Oke. Setelah persiapan dilakukan, mereka pun akan bersiap untuk melakukan ritual. Tutup, Pak. Timun lagi, Pak. Hingga setelah peti tertutup sempurna, Ute pun langsung membacakan mantra. Niat ingsun Pati Geni, aku bali maring pepeteng ngersaning Gusti Pangeran.
Singkat waktu setelah cukup lama menunggu pindah alam, terlihat Keanu sudah tidak tahan dan memutuskan untuk menarik lonceng. Tapi ternyata lalu, entah berapa lama mereka terjebak di dalam peti. Terlihat mereka pun sudah mulai putus asa dan merasa akan mati di dalam peti ini. Lalu tiba-tiba akhirnya, ritual peti geni berhasil dilakukan dan kini mereka sudah berada di alam lain. Lalu di tengah situasi yang masih syok, tiba-tiba muncul 3 orang dari kejauhan. Beberapa saat kemudian, Umay dan yang lain pun heran saat Ute terlihat mengobrol dengan 3 orang asing yang baru mereka temui. Seolah-olah Ute sudah mengenali mereka. Dan saat Ute kembali, ia pun berkata jika mereka akan ikut dan mereka tanggung jawab gue. Yang nonton Keramat 1 pasti juga kenal sama mereka. Beberapa saat kemudian, Ute menemukan sebuah gerbang gaib di antara celah batu yang harus dilalui dengan cara mundur. Go first. Okay. Ya, ternyata mereka bertiga adalah Poppy, Miggy, dan Sada yang masih tersesat di alam lain. Dan setelah melewati gerbang gaib itu, terlihat suasana menjadi sangat gelap. Dan kini, Ute langsung melakukan sebuah ritual guna mencari arah yang benar. Tekan kondi, nengendi. Ternyata Ute membiarkan Suryani merasuk guna diberikan petunjuk. Lantas Suryani pun menuntun mereka dan menyuruh salah satu dari mereka untuk bertanya pada sosok yang terbungkus kain kafan. Anjing, apaan tuh? Yang mati bicara. Dan karena tak ada pilihan lain, Umay pun berusaha menuruti apa yang diperintahkan Suryani. Cuma di kuping gua. Lalu Umay pun berkata jika ia mendengar si jasad berbisik jika mereka harus menguburkan sesuatu yang sudah meninggal. Singkat waktu, akhirnya mereka menemukan hal yang harus dikubur. Ternyata itu adalah kucing hitam yang pernah mereka tabrak. Meskipun malas mau tak mau, Umay harus menguburkannya. Kita istirahat aja dulu. Beberapa saat kemudian, Keanu pun bertanya pada Miggy dan Poppy sudah berapa lama mereka terjebak di alam ini. Sontak Poppy pun panik dan bertanya jika sekarang udah tahun berapa. Tapi daripada bikin panik, Ute pun memilih untuk tidak menjawabnya dan lebih fokus untuk mencari Maura. Singkat waktu setelah Umay menguburkan kucing hitam itu, tiba-tiba saja terjadi sesuatu. Dan ternyata itu adalah sebuah petunjuk yang menyuruh mereka untuk mencari sebuah batu yang berbunyi. Kecilin suara, kecilin suara. Aduh, hati-hati. Petunjuknya lewatin batu berbunyi. Dan kini mereka melihat budak-budak Romusa tentara Jepang yang sedang dipekerjakan secara paksa. Dan sialnya, mereka harus melewati jalan itu. Teh. Tunggu. Apa sih? Nggak ada di... Anjir! Allah Akbar, ya Allah! Ya Allah! Tapi sial sekali akibat kejadian itu, Ajil malah terpisah dari rombongan. Di sisi lain, Ajil yang tertinggal kebingungan mencari teman-temannya. Lalu tiba-tiba muncul sesuatu dari kegelapan. Kembali pada rombongan yang sedang kebingungan mencari Ajil dan Maura. Lalu tiba-tiba Bisa cari Maura dulu, abisnya udah...
Untung saja meski Keanu, Poppy, dan Miggy terpisah, Ajil akhirnya bisa menemukan mereka dan kembali bergabung. Sementara di sisi lain, Ute dan yang lain akhirnya melihat rombongan penari Suryani yang mendemonstrasikan tarian-tarian yang hilang. Dan sesuai janji Suryani, jika mereka melihat tarian itu sampai habis, mereka akan bisa menemukan Maura dan pulang dengan selamat. Di sela tarian itu digelar, dari kejauhan terlihat Keanu dan yang lain datang setelah mendengar musik tarian Suryani. Singkat waktu, dengan menggunakan lilin yang ia terima, Ute pun berusaha mencari petunjuk. Maura, santai. Gua nggak yakin deh, Maura. Akhirnya, mereka pun menemukan Maura yang terlihat sedang menari topeng sendirian. Lantas, Ute pun berusaha membebaskannya. Di tengah kepanikan semua orang, Ute pun mengatakan jika kini Maura sudah pulang ke rumah sakit dan mungkin sudah siuman. Mendengar hal itu, kini mereka pun harus secepatnya keluar dari alam ini. Beberapa saat kemudian, dengan menggunakan lilin itu, akhirnya Ute menemukan sebuah jurang tak berujung, di mana jurang ini adalah jalan untuk mereka bisa pulang, yaitu dengan cara melompat. Dan karena sudah capek, mereka pun paduli bagong dan akan melakukannya. Namun anehnya, setelah yang lain melompat, Poppy, Miggy, dan Sada terlihat tidak bisa untuk pulang dari alam ini. Meski dicoba berkali-kali, tetap saja gagal. Kita udah kelamaan di sini. Udah. Ternyata mereka bertiga sudah terlalu lama tinggal di alam ini dan mereka sudah tidak bisa lagi pulang ke dunia manusia. Terlihat Sada pun pasrah dan menyuruh Ute untuk pulang saja. Adekku mana? 3 temen kakak nggak selamat, Kak. Maafin aku, Kak. Oh, ternyata maksud dari ketiga orang yang gak bakal selamat itu adalah Poppy, Miggy, dan Sada. Dan setelah mereka kembali ke dunia, Ute pun disambut kakaknya yang ternyata adalah Kak Mia, sosok sutradara sekaligus teman dari Poppy dan kawan-kawan. Pastinya kalian bertanya-tanya, kenapa kok Mia bisa selamat sedangkan mereka bertiga tidak? Kalem, ntar gua jelasin. Singkat waktu, akhirnya mereka pun senang karena Maura sudah siuman. Akan tetapi ada keanehan dalam diri Maura saat ia ditanya, Kula baden nyoder. apakah Maura kesurupan? Atau yang sebenarnya balik itu bukan Maura? Tapi sialnya, film pun sudah berakhir. Bagaimana? Masih banyak tanda tanya bukan? Jadi gini, setelah Ute menghapus channel terawang, hubungan antara Ute dan Keanu menjadi rusak. Namun seperti yang kita tahu, alasannya adalah Ute selalu bermimpi jika ada 3 orang yang tidak akan selamat. Dan Ute menganggap itu adalah Keanu, Ajil, dan dirinya. Tapi ternyata 3 orang yang dimaksud adalah Miggy, Poppy, dan Sada. 3 orang yang terjebak di alam gaib dari tahun 2006 dan tak bisa diselamatkan. Kenapa 2006? Katanya 2009 pas filmnya rilis. Ya nggak gitu juga, karena kejadian mereka terjebak di alam lain berbarengan dengan bencana gempa Bantul Jogja, yaitu di tahun 2006. Jadi mereka terjebak sudah sekitar 17 tahun jika dikaitkan dengan Keramat 2 yang bersetting di tahun ini. Jadi mustahil lah buat mereka kembali ke dunia manusia. Lantas, bagaimana bisa Kak Mia, yaitu kakaknya Ute, bisa selamat dari alam lain? Itu karena pas kejadian sosok gaib memberitahu Poppy dan kawan-kawan, jika matahari sudah terbit kalian akan terjebak selamanya. Nah, Kak Mia yang kita kenal sebagai orang yang egois langsung ngabret dan lari duluan. Jadi Kak Mia itu selamat dan keluar dari dimensi gaib meninggalkan teman-temannya. Dan yang kakinya patah sambil nangis-nangis minta tolong itu sebenarnya adalah makhluk gaib.
Namun setelah belasan tahun berlalu, penyesalan terus menghantui Kak Mia. Hingga saat Kak Mia mengetahui Ute akan melakukan ritual pati geni, Kak Mia pun menelpon Ute dan sekalian minta dicariin tuh 3 temennya yang hilang. Makanya pas di alam gaib, Ute seperti sudah mengenali Poppy, Migi, dan Sada. Dan itulah sebabnya di akhir cerita Kak Mia langsung datang dengan panik dan diberitahu Ute jika teman-teman kakak tidak selamat.